Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pertemuan mata pelajaran Cake dan Kue Indonesia. Mari anak-anakku, kita berkreativitas tanpa batas. Nah, untuk pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang beras ketan. Mari kita perdalam lagi pengetahuan dan keterampilan kita dengan edisi praktek berbahan dasar tepung ketan. Oke, untuk itu saya mengapresiasi kepada anak-anakku yang tercinta yang telah berjuang untuk membuat video. Ibu hargai ketekunan kalian untuk membuat video-video yang kreatif. Makanya Ibu kasih judul untuk edisi ini, kreativitas tanpa batas. Untuk selanjutnya, mari kita lihat untuk pokok bahasan pertemuan pada hari ini, yaitu masih tentang kue Indonesia. Untuk bahan dasarnya adalah berbahan dasar tepung ketan. Melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin kita telah membahas tentang beras ketan. Sekarang kita membahas tentang tepung ketan. Kue Indonesia berbahan dasar tepung ketan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1. Menganalisis jenis kue Indonesia berbahan dasar beras ketan dan tepung ketan. Yang kedua, 4.1 yaitu menunjukkan pembuatan kue Indonesia berbahan dasar beras dan tepung ketan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah 1. Memilih bahan untuk membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan di berbagai wilayah Indonesia dengan tepat. Karena kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara memilih beras ketan yang baik, nanti pada pertemuan kali ini tinggal kalian belajar bagaimana memilih tepung ketan dan cara penyimpanannya. Yang kedua, memilih peralatan untuk membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, mengklasifikasikan kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah Indonesia dengan benar. Yang kelima, menyajikan kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk penyajiannya, Ibu ingatkan kembali plating. Ya, karena dengan plating yang menarik, kita akan memperoleh hasil penilaian yang maksimal. Oke, sekarang kita menginjak selanjutnya. Apakah yang kalian tahu tentang tepung ketan? Tepung ketan itu adalah beras ketan yang telah diolah dengan cara apa? Dengan cara ditumbuk ataupun dengan cara digiling, sehingga menjadi tepung beras ketan. Tapi jangan khawatir anak-anakku, untuk sekarang sudah banyak yang tersedia berupa kemasan tepung ketan. Tapi kalau Anda ingin mencoba cara membuatnya seperti apa, caranya yaitu dengan cara cuci dulu beras ketan. Nah, setelah cuci, tapi Ibu ingatkan jangan direndam ya, karena kalau kalian merendamnya malah nanti tepungnya akan bergumpal, karena ketan itu teksturnya pada dasarnya adalah lengket. Jadi hanya direndam saja, kemudian ditiriskan, kemudian ditumbuk. Sebenarnya untuk kue-kue Indonesia itu relatif bahannya itu adalah
terbuat dari tepung ketan. Nah, tapi kok sekarang banyak ya kue-kue yang berbahan dasar dari tepung terigu? Itu karena pada zaman dahulu Indonesia mengalami penjajahan. Jadi sedikit banyak terpengaruh dengan bangsa barat yang membuat kue-kue dari bahan terigu. Karena terigu itu sebenarnya tidak ditanam di Indonesia. Terigu itu kan bahan dasarnya gandum. Gandum tidak ditanam di Indonesia. Tapi tepung terigu berarti ekspor dari luar negeri. Jadi alangkah baiknya kita kembali ke alam, yaitu dengan membuat bahan-bahan kue yang berasal dari beras ketan dan tepung ketan. Ataupun misalnya ada dari tepung terigu, itu berarti modifikasi saja. Dan nanti rasanya biasanya menyesuaikan dengan lidah atau cita rasa Indonesia. Oke, selanjutnya mari kita ke slide berikutnya. Tepung ketan sudah tersedia banyak di toko bahan kue. Tadi Ibu sudah menyebutkan. Sebaiknya cara penyimpanannya itu jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti akan berbau apek. Akan lebih baik disimpan di almari pendingin. Jika ingin menggunakan kualitas, Anda dapat menyiapkan tepung sendiri. Ya, bagaimana caranya? Tadi Ibu sudah sebutkan di atas dengan cara ditumbuk. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada tumbukan ya, jarang sekali. Makanya sekarang dengan cara menggunakan mesin, yaitu digiling. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau untuk ditumbuk yaitu dengan cara beras ketan yang sudah dicuci, kemudian ditiriskan, kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk, kemudian bagaimana? Dengan cara diayak. Dengan cara ayakan tepung beras. Kemudian diapakan lagi setelah diayak? Nah, bisa digunakan untuk membuat kue-kue sesuai dengan kue yang kalian pilih. Kue-kue yang terbuat dari tepung ketan memerlukan penanganan khusus. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya adonan dari tepung ketan itu adalah lengket. Makanya menggunakannya adalah jangan air dingin, jangan air mendidih, tetapi menggunakan air yang suam-suam kuku atau sering dibilang itu anget kuku. Supaya apa sih? Supaya adonan mudah dibentuk tetapi tidak lengket di tangan. Misalnya dalam membuat apa itu? Dalam membuat klepon. Tetapi Ibu ingatkan kembali, kalau kita menguleni sebaiknya biasakan dengan higien dan sanitasi, yaitu menggunakan sarung tangan atau tangan kita cuci bersih dulu. Oke. Kemudian, sifat dasar dari tepung ketan yang cepat masak, makanya dalam mengukus atau dalam memasaknya jangan terlalu lama. Karena nanti kalau terlalu lama didapatkan tekstur yang lembek. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cukup agar kue tidak saling lengket saja dengan satu sama lain. Yaitu menggunakan apa? Menggunakan santan atau menggunakan lava parut, tapi secukupnya saja. Jangan terlalu banyak. Berikut contoh-contoh macam-macam kue Indonesia berbahan dasar tepung ketan. Ada apa aja ya? Nah, ini kalian pernah tahu karena ada mandinya, biasa disebut sebagai putri mandi.
itu ada warna merah, kuning, hijau. Yang sedang mandi, makanya disebut sebagai putri mandi. Nah, Ibu ingatkan lagi nanti penyajiannya, kalau kalian membuat, usahakan ada sentuhan-sentuhan tradisional. Dibentuklah ini namanya takir. Nanti kalian belajar tentang membuat takir, atau mungkin di rumah sudah biasa membuat takir, lebih baik lagi. Yang kedua ini namanya kukis, atau sering disebut kukis poci. Biasanya dalamnya itu adalah unti atau kelapa yang rasanya manis pakai gula. Orang Jawa sering bilang itu namanya enten-enten. Kemudian ini namanya sengkulun atau sering disebut sebagai awuk-awuk. Ini bisa dikreasikan warnanya. Ini kebetulan di sini warnanya putih dan pink, ya, karena suasananya lagi seneng makanya buatnya pink. Kemudian adalah apalagi? Nah, ini sering kalian jumpai di pasar ataupun di kue-kue subuh. Ini namanya kueku. Warnanya merah menyala karena ini adopsi dari kue-kue Cina, ya. Karena Cina itu biasanya dipakai dalam perayaan Imlek, makanya warnanya merah menyala. Nah, ini namanya apa? Onde-onde. Onde-onde biasanya bentuknya bulat, tapi bisa dikreasikan sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian ini namanya apa? Ini namanya putu Tegal. Biasanya putu kan bentuknya bulat. Ini dikreasikan sendiri, bentuknya dipotong. Ada warna hijau sama kuning, kemudian dikasih kelapa. Ini kreasi sendiri. Kalian juga bisa membuat kreasi-kreasi yang sesuai dengan imajinasi kalian. Makanya dalam membuat kue Indonesia itu aslinya kreativitas tanpa batas. Ibu juduli seperti itu. Ini namanya apa? Contoh-contoh sebagian saja, tidak semuanya. Nanti Ibu sertakan juga video dari teman-teman kalian yang sudah membuat. Bisa kalian perhatikan caranya. Ternyata teman kalian juga sudah bisa loh membuatnya. Coba yang lain. Kenapa tidak membuatnya, mencoba di rumah? Dengan kalian membuat, semakin kreativitas kalian semakin tinggi. Dan semakin ada kebanggaan tersendiri. Oh, ternyata saya bisa membuat ya. Hebat, saya acungi jempol untuk yang sudah membuatnya. Dengan seperti itu, kalian berkreativitas tanpa batas di bidang kalian, yaitu bidang kuliner. Dengan bahan dasar ASI, produk dalam negeri. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selamat menyaksikan video dari teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Sedatunisa dari kelas 11 Tata Boga 1 ingin mengerjakan tugas mata pelajaran produk kek dan kue dengan guru pembimbing Bu Ristanti. 우리 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 한결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어 난 오직 그댈 사랑하는 마음에 바보 같은 꿈 꾸며 이룰 수 없는 조금의 나라로 길을 잃고 헤매고 있어 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지만 사랑은 나름